Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas ini, Mi Note 10, tapi ini bukan yang versi Pro, Mi Note 10 yang biasa. Sebentar, saya buka casingnya. Walaupun pakai casing tetap kelihatan ganteng, tapi buka casingnya, biar lebih kelihatan gantengnya. Nih, Mi Note 10, bukan yang Pro. Waktu video ini dibuat, ini harga resminya masih 6.200.000, tapi saya belinya terpaksa 6.300.000 karena dengan harga resmi saya nggak dapat. Saya cari di mana-mana nggak dapat sob. Jadinya terpaksa saya beli harga tengkulak yang harganya 100.000 lebih mahal. Dan kalau smartphone ini dibandingin sama yang versi Pro, Mi Note 10 ini semuanya sama persis sih. Perbedaannya cuma ada di kapasitas memori internalnya, beda RAM, dan lensa kamera utama aja. Kalau yang versi Pro 8 lapis lensa, sementara Mi Note 10 yang saya punya ini cuma 7 lapis lensa. Nambah duit sekitar 800.000 kalau dapat harga resmi. Bahkan lebih dari sejuta kalau dapat dengan harga yang nggak resmi, harga tengkulak. Worth it? Ya, kalau buat saya sih enggak. Karena secara performa sama persis antara yang 6GB RAM dan yang 8GB RAM. Beda tipis banget, bedanya cuman jumlah berapa aplikasi yang bisa dibuka secara bersamaan aja. Itu aja, sisanya sama banget. Sementara untuk kameranya, bedanya kayak gini sob. Kamu bisa cek sendiri nih, saya pakai HP punya jurnalis Tekno, Bro Dimas dari Daily Social, dan hasilnya kayak gini, nyaris sama. Jadi ya kalau pendapat saya pribadi, dengan nambah 800 sampai sejuta lebih, cuman dapat ya bisa dibilang beda internal memorinya aja, 128GB jadi 256GB. Worth it apa enggak? Ya kalau menurut saya enggak, karena menurut saya 128GB itu ya udah cukup sih. Dan dengan harga 6,2 juta, Mi Note 10 ini ya kalau lihat dari desain sih emang nggak bisa dibilang orisinil ya, mirip HP kipas merah yang udah rilis duluan. Tapi bodinya ini beneran mewah loh sob. Dengan bahan kaca asli Gorilla Glass 5 dan pantulan cahaya yang nambah HP ini bikin keren. Tapian bodinya juga udah melengkung 3D di tepiannya. Selain mewah, jadi nyaman dan mantap di genggaman. Dan bagian framenya juga udah berbahan metal yang dibalut lapisan krom senada dengan warna bodi. Udah mewah banget emang. Tapi cutting port charger USB-C dan port audio di sisi bawah HP masih berasa tajam. Ini HP harga 6 juta lebih, tapi cuttingannya kok tajam ya? Gimana sih Xiaomi? Sementara kalau tampak depan, layarnya sama kayak bodinya. Tepian kiri dan kanannya udah melengkung 3D dan bezel layarnya udah ramping banget sob. Udah bener-bener kayak flagship banget, premium banget. Ya secara desain dan build quality sih udah bener-bener pantas ya dijual di harga 6 juta lebih. Berasa premium dan mewah banget di genggaman dan kelihatan berasa mahal banget nih HP dilihat, keren banget. Dan ngomongin layarnya, HP ini ukurannya 6,47 inch Super AMOLED. Resolusinya Full HD+, punya rasio 19,5:9 dan udah melengkung di kedua tepian layarnya. Mantep banget, asli mewah, kayak HP flagship Samsung tahun lalu. Nggak cuma bikin tampang HP ini mewah banget, tapi emang warna dan detail yang ditampilkan bener-bener vibrant dan manjain mata banget sob. Gini sob, suara speakernya di kondisi volume maksimal. Dengerinnya pakai headset ya, biar berasa mantepnya. Di kelas harga 6 jutaan, HP ini belum ada fitur DTS atau fitur Dolby Atmos yang bikin dengerin suara musik kalau pakai headset tuh makin asik. Tapi kalau kamu sukanya dengerin musik pakai headset, kamu bisa aktifin fitur Hi-Fi yang bikin kualitas suaranya makin renyah. Dan Mi Sound Enhancer yang bikin hasil suaranya makin empuk didengar. Kalau ngomongin untuk performa dan multitasking harian, Mi Note 10 yang bukan Pro ini udah oke banget sih sob, udah smooth, kenceng, lancar. Walaupun cuma pakai Snapdragon 730G dan 6GB RAM, hasil skor Antutunya 265 ribuan lebih. Buat main game juga HP ini udah enak, ya walaupun nggak istimewa. Ya masih sesuai lah di kelas harganya, kayak main COD misalnya. HP ini cuma mampu main di setting grafis low ultra sampai very high. Ya wajar sih, karena harga HP ini masih di kelas mid segment, walaupun udah jadi flagship di Indonesia. Kalau saya main COD di HP ini seringnya pakai setting grafis high max supaya dapat frame rate maksimal. Dan kayak yang kamu lihat nih, enak banget, lancar banget. Apalagi layarnya nggak keset kayak HP merek Cina lainnya yang layarnya dipasangin anti gores bawaan. Ini enak banget layarnya. Baik dilihat maupun dicolek-colek. Responsif banget sob.
Sementara kalau buat main game PUBG Mobile, cuma bisa main dengan setting grafis mode ultra, balance ultra, sampai HD high aja. Kalau buat main, saya selalu pakai setting grafis balance ultra. Dan pas lagi main, kayak gini nih. Lancar jaya sih, cuma kalau gerak cepet kayak lagi lari berasa agak jitter atau getar grafisnya. Nggak kayak HP mahal beneran lainnya. Tapi udah oke banget sih. Terus kalau buat yang nanyain masalah gyroscope, udah cepet sih aimnya, hampir berasa real time, nggak delay. Ini menurut saya ya. Satu hal sih yang bikin saya nggak serak main game di HP ini. Lubang speakernya yang ada di sisi bawah HP sebelah kiri. Jadi kalau lagi main kayak gini seringnya ketutup sama tangan. Jadi terpaksa saya balik kayak gini. Ya jadi nggak nyaman aja sih. Bisa saya bilang HP ini tuh udah mantap banget dipakai buat sehari-hari. Baterainya awet banget sob. Selain karena kapasitasnya 5260 mAh dan pakai layar Super AMOLED, prosesornya juga udah ngebut tapi irit. Ya, selama saya pakai selalu bisa tahan lebih dari 2 hari. Dan ngisi baterainya juga cepet banget, cuma sejam lebih dikit udah penuh kalau pakai charger bawaan. Sensor-sensornya juga komplit banget, jadi pemakaian harian pasti nyaman. Untuk baca saldo kartu e-money juga bisa karena HP ini udah ada NFC. Kalau buat jadi GPS penunjuk jalan juga enak banget, presisi banget, ngelok sinyalnya, GPS-nya juga cepet. Dan HP ini baterainya cukup awet pada saat dipakai buat GPS. Sensor sidik jarinya juga nggak kalah keren sob. Walaupun masih pakai teknologi optik, tapi udah di balik layar dan performanya juga udah cukup cepet lah. Walaupun nggak secepat Oppo, Vivo, Realme kalau untuk in-display fingerprint kayak gini. Dan ngomongin internal storage yang cuma 128GB doang, sayangnya kita nggak bisa nambahin secara fisik. Karena HP ini cuma punya 2 slot kartu tanpa ada slot microSD. Tapi HP ini udah bisa baca semua kartu 4G dan udah bisa VoLTE, jadi mau ganti-ganti kartu bebas-bebas aja. Untuk foto-foto selfie, HP ini punya kamera depan 32MP dengan bukaan lensa f2.0. Untuk hasil foto-fotonya udah bikin puas banget. Detailnya dapet, saturasi warnanya juga udah oke. Cuma ya kalau menurut saya dynamic range-nya aja yang menurut saya kurang. Karena kalau foto dengan background terang atau selfie kondisi backlight kadang cuma putih aja, nggak kelihatan detailnya. Nah, kalau untuk kamera belakang, ini yang saya suka, tapi juga yang nggak saya suka. Karena kameranya ada banyak, jadi kelihatan kayak HP mahal. Terus juga kameranya bisa banget diandelin. Komposisi kameranya nih, paling atas 5MP 5x optical zoom. Terus 12MP 2x optical zoom, kemudian 108MP dengan efektif pixel 12MP, dan 20MP ultra wide. Sementara paling bawah 2MP makro. Yang saya nggak sukanya tuh ini. Kameranya ini berderet sampai setengah body kayak gini. Ya kenapa nggak dibikin melingkar atau kotak di tengah-tengah gitu, jadi nggak sampai bawah-bawah begini banget. Nggak kayak HP-HP flagship yang lainnya. Terus kalau di kondisi ruangan juga kamera 5x optical zoomnya suka nggak fungsi. Fungsinya digantiin sama kamera utamanya yang di zoom 5x digital zoom. Itu aja sih yang nggak saya suka kameranya dari Mi Note 10 ini. Hasil foto-foto kamera sudut lebarnya kayak gini sob. Udah cakep dan keren banget. Bikin foto-foto pemandangan atau foto orang banyak nggak perlu lagi mundur-mundur jauh. HDR-nya juga cakep, jadi kelihatan dramatis fotonya. Sementara untuk hasil tangkapan kamera utamanya bener-bener bikin saya puas. Detailnya dapat, saturasi warnanya dan dynamic range-nya juga cakep banget. Mau kondisi terang ataupun cahaya kurang, masih oke banget hasil tangkapan kameranya. Satu aja sih yang agak sebel dari hasil tangkapan kameranya ini. Kamu bisa perhatikan baik-baik di foto teks yang diambil dari jarak dekat ini. Untuk hasil foto di tengah beneran tajam tapi agak ngesoft di tepian. Kelihatan kan? Untungnya kalau foto-foto jarak normal nggak kelihatan ngesoft kayak gini. Kalau hasil foto mode malamnya kayak gini sob, udah lumayan bagus. Sementara kalau mode kamera makronya detail banget sob, walaupun cuma 2MP. Dan berikut ini adalah perbandingan kamera utama, 2x optical zoom dan 5x optical zoom. Hasilnya bisa kamu nilai sendiri. Dan ngomongin HP ini bisa 50 kali zoom, ya bisa sih kalau dipaksa pakai 50 kali zoom. Cuma ada 3 hal yang mesti kamu ketahui. Pertama adalah hasilnya kayak cat air, karena ini hasil hybrid zoom, dimana kebanyakan digitalnya. Terus diperhalus sama software, jadi nggak pixelate hasilnya. Tapi ya kayak cat air.
Kedua, kalau emang maksa 50 kali zoom, pastiin pakai tripod atau monopod. Atau bisa juga tangan kamu bersender di suatu benda pada saat lagi ngambil foto, biar nggak gerak sob. Karena 50 kali zoom itu berasa banget goyangnya. Dan yang ketiga, untuk zoom terjauh yang masih layak konsumsi itu adalah di 10 kali zoom. Lebih dari itu kurang oke. Udah selesai nih ngomongin hasil foto-foto dari HP ini. Sekarang kita ngomongin rekaman videonya yang bikin saya juga puas banget sob. Karena HP ini udah pakai optical image stabilization. Kayak gini nih, hasil rekaman videonya yang stabil banget sob. Nah, ini hasil rekaman video dari kamera depannya Xiaomi Mi Note 10. Nggak pakai Pro. Kualitasnya kayak gini dan ini Full HD 30 fps. Nggak bisa disetting ke yang lebih tinggi, cuman Full HD 30 fps aja. Karena kalau kamera belakangnya kayak gini sob. Oke, kali ini adalah rekaman video dengan Full HD tapi 30 fps dan super stabilization-nya aktif sob. Kita bawa lari ya. Gimana stabilnya? Udah kayak pakai gimbal ya sob ya. Mantep banget. Begini nih hasil rekaman video dari kamera belakangnya Mi Note 10 yang nggak Pro. Yang ini pakai resolusi 4K 30 frame per second. Masih mulus, masih halus, masih stabil. Ya karena udah ada stabilisasi OIS, Optical Stabilization. Dan kira-kira secara keseluruhan ya, Mi Note 10 yang bukan Pro ini layak banget dibeli di kelas harganya. Ya emang sih kalau untuk performa nggak istimewa, tapi di aspek lainnya di atas rata-rata HP di kelas harganya. Desainnya cakep, layarnya mewah, dan kameranya juga bikin puas. Oke, segitu aja videonya, semoga bermanfaat, dan Bang Tekno pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Ini HP beneran flagship. Ya walaupun performanya nggak berasa flagship, tapi oke banget sih di harganya. Bandingin sama Samsung juga berani. Oke, masih murah tapi cakep. Pasangin lagi.